Syiar Akbar Ramadan. Cakep, Masya Allah. Sekarang kita mau berkisah. Kisah antara orang yang bersyukur kepada Allah dengan kisah orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Pertama, saya mau kasih contoh kisah tentang orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapati kisah ini di kitab namanya Misbahudz Dzulam fi Syarah Nailil Maram. Punya kitabnya? Hah? Oh. Di dalam kitab tersebut dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada salah seorang nabi di zamannya. Dengarkan baik-baik. Nabi ini dibilang sama Allah, katakan sama salah seorang umatmu itu, setengah hidupnya mau dibikin kaya, setengah hidupnya mau dibikin miskin. Ini orang yang disuruh untuk memilih ini orang yang lagi susah hidupnya. Jadi sisa umurnya setengah umur kaya, setengah umur miskin. Tapi suruh dia yang milih, kata Allah. Mau kaya dulu baru miskin, apa miskin dulu baru kaya? Jadi misalnya umurnya 60 tahun lagi, 30 tahun kaya, 30 tahun miskin. Tapi mau miskin dulu baru kaya, apa kaya dulu baru miskin? Kira-kira milih mana dulu? Milih mana dulu? Ditanya orang ini sama nabinya, kamu disuruh milih sama Allah, apa yang kau pilih? Nabi, mohon izin. Mohon izin kenapa? Kemana? Saya mau minta pendapat dulu. Sama siapa? Sama bini di rumah. Iya, minta pendapat sama bini. Akhirnya pulang ke rumah, bicara sama istrinya, wahai istriku, abang disuruh memilih. Sisa umur abang setengah kaya, setengah miskin. Kita milihnya miskin dulu baru kaya, apa kaya dulu baru miskin? Bini, milih mana bu? Ibu-ibu nggak pinter. Ibu-ibu nggak pinter. Istrinya bilang, bang pilih kaya dulu bang. Nanti kalau miskin gimana? Jangan cerita miskin, pilih kaya dulu. Kenapa pilih kaya dulu? Pinter bininya. Kalau milih miskin dulu, bininya nggak panjang umur. Nanti masanya kaya, bini berikutnya yang ngerasain. Ibu-ibu kurang paham nih kayaknya yang di sini. Pilihnya apa? Kaya dulu. Subhanallah, Allah kalau mau bikin hambanya kaya gampang. Contoh nih, kalau orang baru beli batu cincin, belinya 1 juta. Ini kayaknya lagi iklan juga nih. Belinya 1 juta. Begitu beli 1 juta orang ngelihat, cakep banget nih cincin, boleh nggak Anda beli 10 juta? Ya boleh. Begitu kita beli lagi 10 batu cincin, orang tawar satunya 10 juta, kan bentaran jadi orang kaya. Insya Allah yang di sini luas rezekinya. Waduh, udah pada teriak, amin. Akhirnya singkat kisah orang ini diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah. Tapi istrinya pintar memanage harta. Kalau uangnya sehari keluar 10 juta, katakanlah duit sekarang. Maka sodakohnya 10 juta. Orang kaya, orang 10 juta keluar. Sodakohnya berapa? 10 juta. Kalau sehari makan 5 potong roti. Bukan roti loh, roti. Dari gandum masalahnya. 5 potong, maka keluar 5 potong roti untuk sodakoh. Jadi 50% harta digunakan, 50% disodakohkan. Singkat kisah, lama-lama nggak miskin-miskin. Si suami ketakutan, jadwal miskinnya sebentar lagi. Datang ke nabinya, Nabi kira-kira miskinnya jadi nggak nih? Nabinya nanya sama Allah. Allah bilang, katakan sama hambaku itu,
sisa umurnya lebih kaya dibanding yang kemarin. Lebih kaya dibanding yang kemarin. Ya Allah, kau rubah takdirmu? Tidak. Kata Allah, siapa saja dari hambaku yang bersyukur, maka aku akan menambahnya. Dan siapa saja yang kufur, aku akan azab. Dia bersyukur ketika aku berikan kekayaan. Dia tidak lupakan orang-orang lemah, orang-orang susah. Dia menyumbang kepada orang-orang yang menderita. Aku berkahi, sisa umurnya lebih kaya dibanding yang kemarin. Subhanallah. Sekarang cerita orang yang kufur nikmat. Salah satu kufur nikmat sifatnya pelit. Bakhil. Ada kisah. Orang pelit ketemu orang pelit. Pernah dengar kisahnya? Pernah dengar kisahnya? Mau dengar? Tadi tiru lagi. Ini orang dari kecil super pelit. Orang pelit ketemu sama orang pelit. Jangankan uangnya diminta, dosanya diminta, nggak dikasih ibunya. Saking parah. Masa kecilnya pelit. Begitu gede ketemu udah pakai jas semua. Wah, udah sukses. Udah? Sukses. Temannya ngomong, kita makan yuk. Ayo. Pikir yang diajak, alhamdulillah. Temanku sudah insaf, tidak pelit lagi. Pikir yang ngajak nih, mudah-mudahan dia yang bayar. Iya. Masih pelit ketemu pelit. Masuk ke rumah makan. Wah, lauknya 4. Orang pengen dibayarin. Kalau bayar sendiri kan lauknya 1. Ini karena merasa mau dibayarin lauknya 4. Ayamnya juga, telurnya juga. Begitu habis makan, siapa yang bayar? Ini subhanallah pelit sama pelit. Begitu habis makan, ngobrol. Sampai warung mau tutup. Nggak ada yang mau bayar. Ini orang nggak bersyukur dua-duanya. Pelit. Singkat kisah, warung udah mau tutup. Yang jaga mukanya jadi garang. Marah. Kurang ngajar nih orang dua nih. Datang yang punya restoran. Hei, kamu berdua harus bayar. Kamu jual makan sampai warung mau tutup, kagak tahu diri. Wah. Dia nih yang ngajak. Wah, mulai ketahuan. Dia nih yang ngajak ngomong, bukan ente yang mau. Wah. Singkat kisah, nggak ada yang mau bayar. Bayar sendiri-sendiri, nggak ada yang mau bayar. Akhirnya gimana yang punya toko, punya rencana? Kalau begitu, ikut saya ke belakang. Suruh ngapain? Mending kalau nyuci piring. Di belakang itu ada kali besar. Sungai besar. Kata yang punya toko, ente berdua nyemplung ke sungai itu. Siapa yang palanya nongol duluan, dia yang bayar. Dua-duanya nyemplung Bapak Ibu sekalian. Blok. Begitu dua-duanya nyemplung, 5 menit nggak ada yang nongol. 10 menit nggak ada yang nongol. 30 menit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini lihat orang nggak bersyukur. Punya uang bukannya membantu sesama, tapi pelit, itu tanda tidak bersyukur kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah. Bersyukurlah dengan meningkatkan kedermawanan kita. Dan khususnya pada kali ini juga untuk negeri Palestina dan orang-orang yang sedang susah. Syiar Akbar Ramadan.